Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syaa min syai'in ba'd. Wala mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Rabbana a'inna wa la tu'in alaina wansurna wala tansur alaina wamkur lana wala tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man bagha alaina. Rabbana ja'alna laka syakkarin laka dzakkarin laka rahabin laka mitwa'in ilaika mukhbitin laka awwahina munibin. Rabbana taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana waslul saqaima qulubina. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Raya Nujumul Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai, wabil khusus pengurus masjid, imam masjid, penghargaan khusus untuk para orang tua, para sepuh, penghargaan khusus untuk para ustadz, para dai, para guru, para dosen, para pendidik, para pejabat yang sempat hadir, tokoh masyarakat, adik-adik, anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, pemimpin masa depan, ibu-ibu dan remaja putri, saudaraku yang saya cintai karena Allah, Al-Ustadz Al-Hafidh Muhammad Iqbal Choing, SPDI MPD, istriku tercinta yang ikut membersamai dalam roadshow dakwah ini, kita semua saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, pujian dan ucapan terima kasih untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanda syukur kepada Allah sambil memohon tambahan nikmat dari Allah, memohon tambahan petunjuk dari Allah. Semoga kita selalu dituntun oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak untuk Nabi kita, teladan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan dalam hati niat ikhlas mengikuti kajian ini, mengamalkan iktikaf di masjid sampai masuk waktu Isya. Kita berniat belajar, kita berniat silaturahim. Semoga amal-amal ini diterima dan diberkahi oleh Allah. Amin. Topik kajian kita mengawali dialog sampai masuk waktu Isya ialah urgensi planning amal harian. Pentingnya perencanaan amal harian. Kita diminta untuk menyusun perencanaan amal yang mau kita kerjakan setiap hari.
Tarancanakan ya amala tak amala aga melok tapugau setiap hari. Itu inti kajian kita pada malam ini. Mukaddimah. Kita hidup di dunia ini untuk tujuan beribadah hanya kepada Allah semata. Kita semua telah memahami, meyakini dan memperjuangkan hal ini. Hidup ini untuk ibadah. Tidak ada yang lain. Hidup ini untuk ibadah, tidak ada yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat populer. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Hidup ini untuk ibadah, bukan untuk main-main, bukan untuk bermain-main. Hidup ini untuk ibadah. Karena itu maka seluruh aktivitas kehidupan kita tanpa kecuali sewajibnya kita jadikan sebagai persembahan kepatuhan dan pendekatan kepada Allah semata. Apa saja yang kita kerjakan, niatkan ibadah. Apa saja yang kita kerjakan, niatkan ibadah. Biar makan, minum, tidur, diniatkan ibadah kepada Allah. Dalilnya surah Al-An'am ayat 162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, semua ibadahku, semua aktivitas kehidupanku, wa mahyaya artinya semua yang kita kerjakan dalam hidup ini, wa mamati penyebab kematianku, kita niatkan lillahi rabbil alamin la syarikalah, tidak ada duanya. Kesungguhan kita dalam hidup ini adalah kesungguhan kesadaran imani. Perjuangan kita dalam hidup ini adalah memperjuangkan agar kita selalu sadar, memperjuangkan agar kita selalu sadar, selalu ingat. Karena kekurangan kita adalah seringkali kita lalai, seringkali kita lupa. Kita lupa tujuan hidup, kita lupa berniat, kita lupa berniat, kita lupa bahwa kita hamba Allah yang beriman kepada Allah. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan kesadaran imani. Perjuangan kita adalah perjuangan memperbaiki cara kita beramal. Kita sudah beramal, tapi kita dituntut untuk memperbaiki cara kita beramal. Apa maksudnya? Jangan merasa amal kita sudah baik. Jangan merasa amal kita sudah benar semua. Kita mesti memperbaiki cara kita beramal. Memperbanyak amal yang semakin baik. Amal-amal yang sudah baik kita usahakan untuk kita perbanyak. Oleh karena penggabungan antara kualitas dan kuantitas. Amal yang berkualitas itu mesti banyak. Karena amal itu ditimbang di hari akhirat nanti. Amal kita upayakan untuk mendidik diri kita. Kita beramal sambil mendidik diri kita. Ini poin yang sangat penting. Bahwa kita beramal, kita didik diri kita. Engkaki makamala taniarangi untuk tadidi ialeta. Mendidik diri kita supaya tambah soleh.
mendidik diri kita supaya tambah dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentang kualitas amal, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan kita. Tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ayat ini menjelaskan tentang kualitas amal. Amal kita mesti baik. Amal kita mesti baik. Dan amal yang baik adalah amal yang semakin baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, setiap kali sudah salat, bacalah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Memperbaiki ibadah kepada Allah. Ini tentang kualitas amal. Tentang kuantitas amal. Amal baik itu mesti banyak, karena itu ditimbang di padang mahsyar nanti. Ada timbangan amal di padang mahsyar nanti. Itu dijelaskan oleh Allah antara lain dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11 sampai terakhir. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia masuk surga. Dia masuk surga. Ini tentang kualitas amal, tentang kuantitas amal. Amal baik kita mesti banyak. Dan inilah yang penting untuk kita rencanakan. Pengertian planning amal harian. Planning amal harian berarti perencanaan amal yang akan rutin kita amalkan setiap hari. Pertanyaan, Bapak dan Ibu, coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Berapa amal yang rutin kita kerjakan setiap hari? Biasa muita rekeng, siaga malakta, rilalanna sissoy. Berapa jumlah amal kita sehari semalam? Kebanyakan orang beramal karena kebiasaan. Kebanyakan orang beramal karena kebiasaan. Sejak dulu. Sejak dulu suka ke masjid. Sejak dulu rajin salat sunnah. Sejak dulu memang rajin mengaji, kebiasaan. Tapi belum tentu bertambah. Belum tentu bertambah. Belum tentu bertambah kualitasnya. Sejak dulu kita salat, sejak kecil kita salat, tapi belum tentu bertambah khusyuk kita dalam salat. Sejak kecil kita hafal doa. Banyak doa-doa yang kita hafal, tapi belum tentu dalam 1 tahun engkau tambana pak doa ngata. Hafalan doa kita, ada hafalan doa kita bertambah dalam 1 tahun. Mestinya hafalan doa kita bertambah setiap pekan. Ini yang dimaksudkan butuh perencanaan. Ini yang dimaksudkan butuh perencanaan. Sejak dulu kita salat sunnah, tapi belum tentu salat sunnah kita bertambah. Belum tentu ada penambahan, ada peningkatan, baik kualitas maupun kuantitas. Planning amal harian bertujuan untuk fokus pada pengamalan amal-amal prioritas
amal yang paling penting setiap hari. Guna beramal yang lebih baik, lebih banyak, lebih efektif. Lebih baik sudah jelas, lebih baik kualitasnya, lebih banyak sudah jelas, lebih efektif maksudnya menyucikan hati. Mensucikan hati. Sejauh mana amal kita mensucikan hati kita? Sejauh mana amal kita meningkatkan iman kita? Sejauh mana kita mendidik diri kita dengan amal-amal yang kita kerjakan setiap hari. Urgensi planning amal harian. 1. Planning amal harian adalah sarana pendidikan terhadap diri sendiri. Para jamaah, maiki pada didi ya letak. Kita tidak bisa meningkat kalau kita tidak didik diri kita. Saya mengajak jamaah untuk menonton satu ceramah pendek di PKM TV tentang mendidik diri sendiri. 3 sarana mendidik diri sendiri. Itu video terakhir di PKM TV. Saya menganjurkan para jamaah buka YouTube dan cari PKM TV. Itu di sana ada penjelasan tentang pentingnya kita mendidik diri kita. Karena kita tidak bisa meningkat kalau kita tidak mendidik diri kita. Dan tidak ada yang bisa mendidik kita kalau bukan diri kita sendiri yang mendidik diri kita. Guna pensucian hati, pensucian jiwa, peningkatan iman, perbaikan amal, penambahan kebaikan yang berkesinambungan terus menerus. 2. Planning amal harian adalah panduan keterarahan di jalan Allah, supaya kita selalu berada di jalan Allah, supaya kita tidak menyimpang dari jalan Allah. Guna menyambung amal dengan amal, di peminasai sarat kamangi kopuraki makamala siki. Amal bersambung-sambung. Sudah beramal lagi. Sudah beramal lagi. Terus menerus. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dalam pendakian yang selalu membahagiakan dan semakin menguatkan iman hingga husnul khatimah. InsyaAllah dengan kasih sayang Allah Tabaraka wa ta'ala. Mohon maaf, waktu kita sudah habis. Saya sangat mementingkan dialog. Ada tanggapan, ada komentar, ada pertanyaan dari para jamaah yang saya jawab atau saya tanggapi secara singkat. InsyaAllah kelanjutan materi silahkan para jamaah baca sendiri. Dan jangan lupa menyebarkan isi materi ini kepada orang lain. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.